penyebaran agama Kristen di Indonesia dimulai ketika kolonialisme Belanda datang ke Nusantara dengan membawa 3 misinya yang kita kenal sebagai Glory Gospel. Para pekabaran Injil kemudian kesulitan untuk menyebarkan ajaran Kristen di Pulau Jawa, karena selain orang-orang Jawa yang ajarannya lebih dekat dengan tauhid, budaya Jawa juga melekat dan memandang bahwa Kristen bertolak belakang dengan budaya Jawa. Pekabaran Kristen di Jawa dilakukan bersamaan dengan turunnya Alkitab terjemahan Melchior pada tahun 1733, terjemahannya bahasa Melayu. Sejak saat itu, semakinlah banyak misioner-misioner yang ditugaskan ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Kristen. Misioner-misioner itu ditempatkan pada kota-kota besar, seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Meski demikian, bukanlah oleh para misioner asal Eropa masyarakat Jawa memeluk ajaran Kristen, melainkan oleh satu orang bumi putra asli Jawa yang mempengaruhi masyarakat Jawa untuk memeluk ajaran Kristen. Kesulitan misioner Belanda diakibatkan salah satunya oleh pemerintah kolonial Belanda yang lebih sekuler dan juga terjadi gap yang cukup besar antara bahasa dan budaya Jawa dengan Belanda. Namun, di awal abad 18, muncullah seseorang yang dianggap sebagai seorang pencerah, seorang yang membawa enlightenment, dan orang tersebut disebut Kiai Sadrah Surya Pranoto. Bersama gua Muhammad Devin Setiawan di Kadirun mengabarkan Kiai Sadrah, penginjil dan pendeta asli Jawa. Kiai Sadrah lahir di Jepara dengan nama Radin, 2 suku kata tuh, Radin, pada tahun 1835. Yang kemudian di Jepara inilah nantinya Radin ataupun Sadrah ini menjadi pusat pelayanan kekristenan dan juga penginjilan di daerah Jawa Utara. Lebih tepatnya di Desa Karangrejo. Sadrah lahir dari keluarga petani yang miskin di Jepara yang menganut Islam kejawen. Oleh karena kondisi ekonomi yang tidak stabil di keluarganya, maka Sadrah ini memilih untuk berkelana, memilih untuk berpetualang ke sana kemari untuk mencari ilmu di Pulau Jawa. Atau orang-orang Jawa pada masa itu menyebutnya sebagai ngelmu Jawa. Kemudian Sadrah belajar membaca, juga membaca Al-Quran bersama gurunya yang bernama Pak Kurman ataupun Pak Kanoman. Di tengah petualangannya mencari ilmu di Pulau Jawa, kemudian Sadrah ini diadopsi oleh seorang guru agama Islam, yang kemudian setelah diadopsi Sadrah bisa mengemban pendidikan secara layak. Setelah cukup umur, kemudian ia disekolahkan di salah satu pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Literasi, banyak literatur yang menyebutkan pondok pesantren itu adalah Tebu Ireng. Di Tebu Ireng, Sadrah dikenal sebagai santri yang pintar, rajin, dan juga tekun. Karena memang Sadrah benar-benar ingin memiliki ilmu yang cukup untuk menaikkan derajat orang tuanya. Jadi, Radin, 2 suku kata. Din itu bahasa Arab tuh, artinya hukum. Dan kebanyakan orang Jawa dulu yang miskin itu ingin menaikkan derajat keluarganya melalui ilmu. Seperti itu. Kemudian ketika Radin, ya, kita akan memanggil Radin untuk kedepannya. Radin
Setelah ia melaksanakan pendidikan agamanya, kemudian ia pergi berlibur dalam masa liburannya. Ia pergi berlibur dengan apa? Dengan cara berpergian ke pondok-pondok, ke pondok-pondok pesantren lain untuk menyempurnakan ajaran ataupun menyempurnakan ilmu agamanya. Namun di dalam perjalanan tersebut, Sadrah tak sengaja pergi ke daerah Mojowarno, Jombang. Yang pada saat itu di Mojowarno ini merupakan tempat tinggal seorang pendeta asal Belanda bernama Jel Elches Jelesman, yang kebetulan seorang perintis kekristenan di Jawa pada saat itu. Pada saat itu, ia tak sengaja mendengar pendeta Jelesman ini sedang memberikan pengajaran kepada sekelompok orang Kristen yang ada di Jawa. Kemudian Radin sempat berdiskusi dan juga berdialog dengan Jelesman. Namun percakapan tersebut tidak serta-merta membuat Radin langsung tertarik dan juga memeluk ajaran Kristen. Namun kemudian tak berselang lama, ia dihantui oleh rasa penasaran oleh ajaran Kristen. Yang mana tak lama dari situ, ia kembali lagi ke tempat pendeta Jelesman untuk mendengarkan pendeta Jelesman memberikan pengajaran Injil. Nah, singkat cerita, si Radin ini menyelesaikan tuh pendidikan agamanya di Jombang, di Tebuireng. Kemudian lanjut mondok di salah satu pondok pesantren di Ponorogo. Banyak literatur itu menyebutkan gontor ya. Sampai ia selesai di Gontor, kemudian Radin pindahlah ke Semarang, Jawa Tengah. Di Semarang, Radin tinggal di Kaumar yang terkenal sebagai kampungnya para santri. Di kemudian, Radin banyak berteman dengan orang-orang Arab, dan kemudian ia menambahkan nama belakang tuh pada namanya. Yang tadinya Radin, kemudian menjadi Radin Abbas. Nama Abbas ini diambil karena Radin ini tertarik oleh kekhalifahan Abbasiyah pada masa kejayaan Islamnya dulu. Kemudian saat ia di Semarang, ia ingin sekali untuk terus menekuni ajarannya. Kemudian ia bertemu dengan gurunya yang dulu mau ngajarinya membaca Al-Quran, Pak Kurman ini. Dia bertemu kembali. Dan plot twist-nya adalah pada saat itu Pak Kurman sudah terlebih dahulu memeluk agama Kristen. Mengapa Pak Kurman bisa memeluk agama Kristen? Karena ia kalah berdebat dengan seorang penginjil bernama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Ya, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung yang nanti akan kita ceritakan lebih lengkap di video selanjutnya. Kiai Tunggul Wulung ini merupakan penyebar agama Kristen di Jawa, berasal dari Muria. Kiai Tunggul Wulung adalah perintis Kristen di daerah Jawa Utara yang kemudian sekarang dikenal sebagai GITJ atau Gereja Injil Tanah Jawa. Radin sebelumnya telah rajin tuh mengikuti pengajaran dari pendeta Jelesman. Dan ibadah setiap hari Minggu tuh diikutin sama si Radin ini. Yang mana demi mengikuti ibadah hari Minggunya, Radin rela berjalan selama 5 jam. Tuh, dibayangkan tuh, selama 5 jam ia rela berjalan. Kemudian oleh Pak Kurman, ia dikenalkanlah kepada Kiai Tunggul Wulung ini. Setelah kenal dengan Kiai Tunggul Wulung, Radin semakin tertarik tuh kepada ajaran Kristen. Dan ia pun semakin dekat dengan Kiai Tunggul Wulung pada saat itu. Karena semakin dekat, Radin diajak oleh Kiai Tunggul Wulung untuk berkenalan dengan salah satu wakil ketua Mahkamah Agung di Batavia dan juga penyebar ajaran Kristen di Jawa Barat dan Batavia, yaitu bernama
Frederick Lockhart Anting, FL Anting, bisa dikoreksi kalau nanti salah. Itu pada tahun 1864. Jadi Sadra diajak oleh Kiai Tunggul Wulung ke Jakarta, ke Batavia untuk menemui FL Anting pada tahun 1864. Radin tinggal di Batavia selama 3 tahun. Yang kemudian Radin dibaptis pada tanggal 14 April 1867 oleh pendeta Ader the Portuguese Wittenberg, yang sekarang nama gerejanya menjadi Gereja Sion. Tempatnya ada di belakang Kota Tua tuh, stasiun Kota Tua situlah. Tempatnya ada di sana. Kemudian namanya diganti dari Radin Abbas menjadi Sadrah. Nama Sadrah ini diambil oleh Radin karena ia tertarik dengan kisah di kitab Daniel yang mengisahkan penafsiran mimpi-mimpi yang sama seperti ilmu Jawa tuh kalau kata si Radin itu. Setelah itu Sadrah kembali ke Jepara dengan berjalan kaki dari Jakarta ke Jepara. Sekitar 1 tahun setelah ia dibaptis, berarti sekitar 1868-an lah. Di perjalanan itu nama Radin juga diambil karena dia tertarik di kitab Perjanjian Lama dengan 3 anak muda yang memiliki kecerdasan dan juga kesetiaan kepada Kristus, yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego. Itulah ada 2 versi yang membuat si Radin ini mengambil nama Sadrah. Setelah kembali ke Jepara, ia mulai membuka hutan dan membangun desa. Yang desa tersebut diberi nama sebagai Desa Bondo. Di Desa Bondo, bersama Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadrah ini kemudian banyak menyebarkan ajaran kekristenan, menyebarkan penginjilan tuh di Desa Bondo ini. Karena sejak lama orang Jawa selalu bertanya mengenai sangkan paraning dumadi namanya, atau asal mula kehidupan manusia. Dan Kiai Sadrah berhasil dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sadrah menjawab bahwa melalui Kristuslah kehidupan dimulai. Dan kemudian setelahnya masyarakat Jawa semakin banyak mengikuti ajaran kekristenan Kiai Sadrah ini. Setelah itu Sadrah pindah ke daerah Purworejo. Lebih tepatnya di daerah Sruwoh, daerah Desa Sruwoh. Di sana Kiai Sadrah berhasil membaptis seorang kiai bernama Kiai Ibrahim lewat jalur perdebatan. Jadi gini, kalau lu pada pernah denger jokes, ayo taruhan yang kalah pindah agama. Nah, saat itu terjadi ya debat yang kalah pindah agama. Debat tersebut terjadi berhari-hari, siang dan malam, dilakukan di depan umum, gitu kan, ditonton oleh banyak orang. Kemudian setelah berhasil membaptis Kiai Ibrahim, Sadrah kemudian melakukan perluasan penyebaran penginjilannya di daerah Purworejo sampai akhirnya ke desa Karangjoso, desanya, yang kurang lebih jaraknya sekitar 15,6 kilometeran lah dari mana ke mana tuh ya. Di Karangjoso inilah kemudian ia bertemu dengan teman lamanya di pondok pesantren, yakni Kiai Kasamentara. Kiai Kasang Mentara. Kemudian ia berjanji, ia berikrar bahwa ia harus membaptis temannya tersebut. Kiai Kasang Mentara memiliki nama baptis Paulus kemudian ketika sudah berhasil dibaptis oleh Kiai Sadrah. Paulus namanya. Keren. Orang Jawa namanya Paulus. Kemudian Kiai Sadrah juga melakukan penyebaran di sana, di Karangjoso ini. Uniknya adalah di Karangjoso ini penyebaran ajaran Kristen memakai
simbol dan juga nama yang sama dengan ajaran Islam. Contohnya, masjid yang dibangun, gereja yang dibangun itu percis berbentuk masjid. Percis berbentuk masjid. Kemudian pendetanya dipanggil sebagai imam. Tuh, imam. Ketika gereja menyerukan untuk umatnya beribadah, tidak menggunakan lonceng. Tidak seperti gereja-gereja kebanyakan yang menggunakan lonceng. Gereja Jawa menggunakan beduk. Bayangkan tuh. Nah, meski begitu, pemerintah Belanda pada saat itu menganggap bahwa Sadrah adalah motor pemberontakan yang mengancam stabilitas keamanan dan kenyamanan Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian, Sadrah dianggap sesat ajaran Kristennya. Bayangkan tuh. Dianggap sesat oleh Zending Belanda. Zending itu apa ya? Seperti kegiatan penyebaran Kristen gitulah gampangnya, melalui organisasi atau melalui usaha gitu. Karena ajaran Kiai Sadrah ini dinilai sesat karena bertentangan dengan Kristenan ala Belanda. Karena pada saat itu Kiai Sadrah menyebarkan ajaran Kristennya dengan sinkretik. Maksudnya adalah dengan elaborasi Kristen dan budaya Jawa gitu kan. Karena pada saat itu Kiai Sadrah mendengar oleh Kiai Tunggul Wulung bahwa jadi orang Kristen nggak harus menghilangkan budaya Jawanya. Makanya menggunakan metode sinkretik yang menjadikan ajaran Kiai Sadrah ini jadi Kristen kejawen gitulah. Nah, Kristen yang pada saat itu sulit sekali masuk ke Pulau Jawa, yang karena selain historis yang tadi sudah disampaikan di awal video bahwa masyarakat Jawa ini lebih cenderung kepada kapitayan ya, yang ajarannya lebih mendekati tauhid lah kalau di Islam. Nah, kemudian juga Kristen dianggap sebagai agama kolonial, agama asing gitu ya. Makanya dulu masyarakat Jawa enggan tuh, karena secara historikal, secara psikologi mereka tidak menemukan korelasi antara Kristen dan Jawa seperti itu. Nah, kemudian pemerintah Belanda berhasil menangkap Kiai Sadrah dengan alasan yang agak konyol, dengan alasan bahwa Kiai Sadrah tidak ingin divaksinasi. Kiai Sadrah tidak ingin divaksin cacar pada saat itu. Yang pada saat itu memang cacar menjadi wabah lah di daerah Jawa Tengah, daerah utara gitu ya. Kemudian Kiai Sadrah dibebaskan sih memang, walau dibebaskan karena memang tidak terbukti bersalah pada saat itu. Maka Kiai Sadrah dibebaskan. Sejak saat itulah ia berselisih dengan pengkabaran Kristen dari Belanda dan memutuskan untuk mengakhirilah hubungannya dengan para penginjil-penginjil Belanda itu pada tahun 1893. Lebih tepatnya pada 1893 ia mulai memutuskan hubungan tuh dengan para penginjil dari Belanda. Dan pada tahun 1824 ia beralih ke gereja Kerasulan di Jawa Barat. Di sana Kiai Sadrah menduduki jabatan Rasul. Kepergian Kiai Sadrah memang dilatar belakangi oleh ketidaksetujuannya dengan Kiai Tunggul Wulung, karena menurut Sadrah Kiai Tunggul Wulung tidak sesuai dengan ajaran Kristus lah, atau sikap Kristenan lah, karena pada saat itu Kiai Tunggul Wulung sudah menikah, sudah memiliki anak, tapi ia menikah lagi seperti itu. Karena kan memang kalau dalam ajaran Kristen, setahu gue emang nggak boleh untuk melakukan poligami kan. Nah, makanya Sadrah kecewa dan pindah. Dan dia mendapatkan gelar Rasul sampai ia meninggal pada tahun sekitar tahun 1924. Pada 14 November lebih tepatnya, 14 November 1924, Kiai Sadrah meninggal di desanya Karangjoso. Sekian
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.